107,8 FM Radio Samarinda. Selamat pagi semua pendengar setia. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu. Pasti banyak yang masih nempel doang di kasur, atau scroll TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, atau baca-baca di platform online ya kan? Ketahuan banget deh magernya kalau hari Minggu gini. Ya namanya juga hari Minggu. Emang waktunya leha-leha nggak sih? Nah, untuk menemani kaum rebahan atau teman-teman yang mungkin beraktivitas di hari Minggu, Bacong, si banyak cincong ini bakal menemani kalian seperti biasa. Bacong tahu kok, tiap hari Minggu selalu nungguin Bacong kan? Seneng banget deh Bacong bisa nyapa-nyapa kalian semua lagi di program Melodi Kisah dalam 1,5 jam ke depan. Oh ya, jangan lupa kirim pantun atau ulasan cerita kalian ke nomor WA ini ya, 08 22 52 20 9412. Nanti Bacong bakal bacain pantun dan ulasan cerita menarik dari kalian yang terpilih. Langsung aja segmen pertama, bercoleteh yuk! Bacong bawa cerita yang paling beda dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin Bacong rekomendasiin cerita genre fiksi penggemar, kali ini fiksi sejarah. Ya ampun, Bacong rasanya menggebu-gebu. Cerita soal fiksi sejarah yang lagi hangat-hangatnya di Wattpad. Dan ya, platform pilihan Bacong kali ini bukan Vizo, Good Novel, Cabaca, Karya Karsa, ataupun Dreaming, tapi Wattpad. Jadi, cerita fiksi sejarah ini ditulis oleh pengarang yang bernama Ella Lysia. Karyanya berjudul Pusaka Chandra. Kalian dijamin akan terbawa suasana pas baca. Dan menariknya, ini terkait kisah Kesultanan Agung Mataram. Kita bakal dibawa ke abad 17. Cerita Pusaka Chandra masih hangat-hangatnya, masih ongoing alias bersambung. Bacong tentu baca karena diksinya keren banget. Gaya bahasanya kalau kata anak zaman sekarang bikin meleot, bikin baper deh. Apalagi ada si tokoh jantan yang auranya dominan. Namanya Prabu Aditya. Tapi nggak boleh ditaksir, karena hati si Kang Mas sudah bertuan gadis cantik. Kira-kira siapa sih gadis yang sukses menarik hati si Kang Mas? Oke, itu spoiler singkat ya. Yang penasaran bisa segera nyemplung ke Wattpad. Cerita selanjutnya yang akan Bacong rekomendasiin di segmen ini datang dari platform Karya Karsa. Genrenya juga fiksi sejarah, dan Bacong baru sadar kalau tulisan yang berlatar tahun 45 atau zaman penjajahan Belanda dan Jepang nggak membosankan. Ini bisa dibilang tergantung bagaimana penulis mengemas cerita itu juga. Dan judul cerita ini adalah Menur. Bercerita tentang Julian, seorang pemuda Tionghoa yang hijrah dari negeri Panda ke Hindia Belanda karena tragedi yang terjadi di keluarganya. Suatu hari Lian diminta Daru untuk menikahi adiknya karena Daru diburu oleh Dai Nippon setelah kegagalan pemberontakan di Blitar. Namun, Lian menolak karena mengambil Dayu sebagai istri, sama halnya dengan berkomplot dengan pemberontak yang bisa aja mengulang tragedi pahit dalam keluarga Yu. Namun, karena desakan Babaji, Lian akhirnya hanya menurut dan mengambil Dayu sebagai istri. Walau keselamatan keluarga Yu dipertaruhkan. Jadi singkatnya, pria berdarah Tionghoa yang bernama Julian diminta menikahi adik dari Daru di tengah pemberontakan pribumi kepada penjajah Jepang. Nah, cerita itu bisa kalian baca di Karya Karsa, di lapak karya di Ane. Itu dia 2 rekomendasi cerita genre fiksi sejarah dari Bacong di edisi 28 Mei 2022 hari ini. Hai, balik lagi ke program Melodi Kisah. Sekarang kita masuk segmen sepatu, senggol pakai pantun. Pantun ini datang dari cowok, katanya namanya Adi, umur 25 tahun. Oke, langsung aja Bacong bacain pantun dari Adi. Si Agung makan ikan teri, makannya sambil kayang. Tiap hari lempar kode ke Putri,
Nihil tanggapan Kang Mas tak disayang. Aduh, malang banget sih nasibmu Kang Mas. Putri, tangkis dong itu. Kodenya Kang Mas. Kasihan tuh, pengen disayang-sayang. Moga segera peka ya putrinya Kang Mas. Lanjut ke pantun kedua, datang dari Sacai, umurnya 17 tahun. Ke pasar malam ajak kamu, buat naik odong-odong. Aku sekelompok sama kamu, jangan jadi beban dong. Sacai kesel sama siapa nih? Teman sekelompok ya? Bacong juga zaman sekolah, sering nemu tuh temen yang cuma numpang nama doang di laporan. Emang bikin darting sih, darah tinggi. Pantun ketiga dari Marco Polo, usia 29 tahun. Ada salam juga nih dari Bang Marco. Salam buat Rahmi yang ada di Medan. Bulan depan abang kesana melamar. Wah, Bang Marco, mungkin diperlancar ya lamar Mbak Rahminya. Oke, ini pantun dari Marco. Ke pasar beli celana, dipakai di dalam kamar. Dek, tungguin abang di sana, abang pasti datang melamar. Aduh, bacong jadi baper ini. Pasti Mbak Rahmi yang dengar pipinya langsung merah-merah. Ihi. Oke, itu dia pantun-pantun yang terpilih hari ini di segmen sepatu. Senggol pakai pantun. Hola, balik lagi bareng Bacong. Kali ini kita masuk segmen mengulas kisah. Nih, Bacong dapat ulasan cerita keren dari Mbak Adinda. Dan lagi-lagi ceritanya datang dari dunia oren alias Wattpad. Langsung aja, Bacong bacain ulasan cerita dari Mbak Adinda. Tentang tokoh bernama William Aquino, dia hadir di cerita autor yang baru aja aku follow. Cerita itu sangat kompleks, aku greget baca. Teka-teki yang berhubungan dengan masa lalu berusaha dipecahkan banyak pembaca di kolom komentar. Gaya bahasanya tidak berlebihan, juga tidak bisa dikatakan biasa-biasa aja. Meski rumit alurnya, malah asik. Konfliknya tidak bisa ditebak. Gila, saking teka-teki dalam cerita dikemas baik oleh autor. Ini bukan cerita biasa. Latar tempat yang sangat berbeda dihadirkan secara berani, nyambung aja karena penggambaran didukung oleh gaya bahasa si autor. Oh ya, soal William, aku gemes banget ke dia. Sayangnya kisah William terakhir muncul bulan Februari 2021. Ya, sayang sekali nih, cerita The Happening ulasan dari Mbak Adinda tadi masih bersambung dan belum tamat, alias belum dilanjutin penulisnya. Kelihatan dari ulasan Mbak Adinda secara nggak langsung bilang kalau pembaca bakal jatuh cinta sama tokoh yang namanya William Aquino. Dari nama aja udah cakep ya. Ini udah masuk listnya Bacong sih buat dibaca selesai siaran ini. Ulasan selanjutnya datang dari Mbak Feli. Sama seperti tadi, cerita kali ini masih berasal dari platform terfavorit kita, yaitu Wattpad. Dan lagi-lagi ulasan dari salah satu karya Kak Everdeen. Oh iya, setahu Bacong, karya Kak Everdeen emang banyak banget yang menarik. Bacong tentu nggak ketinggalan sih karya-karya terbaru Kak Everdeen di Karya Karsa, Wattpad, dan Vizo. Oke, ini ulasan dari Mbak Feli. What If baru selesai aku baca tadi malam. Salah satu karya Everdeen yang sudah tamat. Aku suka alur dan konfliknya seperti di tengah laut menghadapi badai. Ketika badai selesai, tenang lagi bersuka cita. Aku perhatikan autornya jago, konfliknya kedengaran biasa, tapi autornya kemas dengan sangat-sangat bagus. Jadi alurnya tidak membosankan. Dan yang paling susah itu menulis watak tokoh seolah diberi ruh sehingga karakternya tidak goyang. Menurutku autornya berhasil. Soal book hangover alias masuk universe sana, karakter yang dibawa Kak Faro tersampaikan dengan baik. Dia sayang banget ke Lira. Adik angkat, tapi dia akhirnya sadar kalau sayang ke Lira melebihi arti sayang kakak pada adik. Sama seperti manusia yang hidup di bumi, Kak Faro yang hidup di cerita fiksi itu tidak selamanya kelihatan baik. Kadang dia bisa marah, tidak kalem, memaksakan kehendak sampai buat terluka.
Nah, itu dia ulasan cerita dari Mbak Sally. Cerita tadi judulnya What If. Kalian bisa langsung baca di Wattpad. Dan What If ini udah tamat ya. Oke, itu dia 2 ulasan cerita terpilih yang sudah Bacong bacain di edisi 28 Mei 2022 hari ini. Hai pendengar setia, balik lagi ke program Melodi Kisah. Duh, kita udah sampai nih di segmen terakhir, yaitu Best Backsound. Bacong ada nih baca cerita dari karya Kak Meli. Judulnya Hampa. Ada satu adegan tokoh utama yang bernama Vero yang harus patah hati karena jauh dari orang yang dicintai. Bacong pilih lagu Terusir Niji yang paling cocok buat didengerin sambil baca cerita itu. Dijamin ikut nyesek. Oke, Bacong pamit undur diri ya. Setelah banyak cincong selama 1,5 jam menemani kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Aku yang terusir jauh dari kamu, jauh